Dan kata si abah itu, kan dia berdua nih. Iya. Saya berdua, mereka pun berdua. Iya. Di situ. Dan kata saya, ini sistemnya gimana, Bah? Gitu. Katanya kita kawin secara gaib. Udah saya nunggu. Saya lihat-lihat dong, kiri kanan saya, depan belakang. Tempat tidurnya ada, pakaiannya ada, payungnya ada, apa segala macam ada di situ, lengkap semua. Saya lihat dong, takutnya dia hadirnya di sebelah mana gitu kan. Saya nengok kiri, nengok kanan, nengok ke depan, ke bawah. Kata saya, ini kita mau kemana lagi? Udah ikutin saya aja. Yang penting kita punya uang, kata. Ya udah ayo, kata saya. Karena saya kan kasihan sama dia. Sebenarnya saya tuh cuman ikut dia doang gitu, ngikutin dia lah gitu. Tapi saya juga emang punya sedikit penasaran lah gitu. Bener gak sih pesugihan ini ada gitu kan? Iya. Saya nyampe ke rumah si juru kunci itu. Biasa kita ngobrol dulu kan, assalamualaikum gitu, ngobrol. Ternyata dia mau bawa kita ke daerah Sukabumi lagi. Oh. Kata saya, Sukabuminya kemana? Saya ini baru pulang. Iya. Ada katanya ini, saya tidak sebutkan ya. Iya. Cuman itu ada satu kamar khusus lah gitu yang katanya gitu, itu tempat pesugihan atau meminta kekayaan kepada Nyi Roro Kidul katanya. Iya. Nah, saya dijelasin, saya minta penjelasan dulu dong, saya nggak mau mentah lagi nih. Iya. Karena saya udah 2 kali gagal kan, saya nggak mau capek gitu. Dia dengan muluk-muluk kan menjanjikan manis dong. Iya. Karena dia juga pengen pundi-pundi rupiah lah. Saat itu ini lebih besar maharnya. Karena saat itu teman saya dipinta 15 juta. 15 juta. Itu buat ritualnya doang. Iya. Belum ongkos, belum segala macem. Teman saya ini karena penasaran lagi, sampai dia menggadaikan salah satu kontrakan. Jadi buat jalan itu mencari pesugihan itu. Iya. Tapi ini yang punya duit benar-benar orang punya berarti? Ya dibilang orang punya enggak juga. Enggak Tapi juga. memaksakan. Oh iya. Karena dia pengen kaya. Iya. Bukan orang kaya. Kalau orang kaya dia nggak mungkin nyari begituan gitu. Tapi dia pengen kaya gitu. Jadi dia berusaha gimana caranya. Saya ini dapat uang. Walaupun saya minjem ataupun saya gimana, yang penting saya dapat uang. Iya. Bisa untuk beli persyaratan. Dan saya pulang itu ada hasil dan saya ini kaya gitu. Udah singkat cerita itu saya kesana. Dan kata si abah itu, kan dia berdua nih. Iya. Saya berdua, mereka pun berdua. Iya. Di situ. Dan kata saya, ini sistemnya gimana, Bah? Gitu. Katanya kita kawin secara gaib. Tapi nanti ritualnya di sana, katanya. Oh ya udah. Terus ini uang 15 juta maksudnya gimana? Iya. Ini yang 10 juta katanya saya yang pegang, nanti yang 5 juta di situ yang megang, katanya. Oh ya udah, kata saya. Nah, singkat cerita, kita berangkat nih dari Tangerang itu kita jam 12 siang. Iya. Berangkat, bawalah mobil dia. Mobil si Kuncen ini ya. Iya. Motor saya taruh di rumah itu. Saya naik mobil ke sana. Nyampe kita di Pelabuhan Ratu. Hmm. Itu di jam
8 malam. Iya. Karena kita lebih arahnya jalannya kita nggak masuk tol. Iya. Kita lewat ke sini ke Banten, Iya, ke Anyar sana kan, terus gitu ke Labuan gitu, ke Malingping sana gitu. Alternatif lah. Alternatif. Kita nyampe jam 8 malam. Nah, karena itu kamar, kita masuk kamarnya itu pun bayar. Iya. Gitu. Tapi ini beda arah ya. Beda arah. Kan bukan tempat yang sama. Bukan tempat yang sama, cuman mungkin satu. Masih Pelabuhan Gitu. Ratu. Nah, saya jam 8 nyampe, kita langsung bergegas masuklah ke kamar ritual tersebut ya. Iya. Ya biasa saya kayak dinikahkan. Oh. Saya kayak dinikahin gitu. Dengan iming-iming katanya dengan saya cara pernikahan itu saya bisa mendapatkan uang. Iya. Lagi-lagi karena saya ini cuma joki itu. Iya. Saya kasihan sama teman saya ini. Ya udah. Saya ikutin. Nah, kata juru kunci ini, kamu tunggu di sini selama 1 jam. Iya. Ada nggak ada katanya 1 jam keluar dari kamar ini. Oke, saya ikutin dong. Iya. Karena kita arahannya begitu kan. Saya ikutin. Nah, ternyata pas masuk ke kamar itu kita dikasih hio. Sama lagi nih. Iya. Cuman bedanya kalau di situ itu hionya kamarnya itu lebih keterang. Iya. Ya samar-samar lah gitu, walaupun gelap tapi kita masih bisa ngelihat gitu. Nah, kita masuk, kita bakar hio. Si juru kunci itu udah nggak ada, udah keluar nih. Iya. Juru kunci itu udah keluar. Dan saya mulai ritual. Dan itu tidak ada yang kita baca. Ajian-ajian itu nggak ada yang kita baca. Kita pokoknya sifatnya cuma nunggu aja di situ. Udah saya nunggu. Saya lihat-lihat dong, kiri kanan saya, depan belakang. Tempat tidurnya ada, pakaiannya ada, payungnya ada, apa segala macam ada di situ, lengkap semua. Saya lihat dong, takutnya dia hadirnya di sebelah mana gitu kan. Saya nengok kiri, nengok kanan, nengok ke depan, ke belakang gitu. Ya karena bisa ngelihat ya. Ya karena kan agak terang ya kamarnya gitu. Jadi saya bisa ngelihat kiri kanan. Kalau yang kayak di sana kan saya nggak bisa ngelihat gitu. Saya lihat ke sini ke sana. Oh nggak ada, kata saya. Saya sampai duduk itu, sampai saya nyender kan ada tempat tidurnya. Iya. Saya sampai nyender tahu di tempat tidur itu begini. Sampai saya tiduran di tempat tidurnya. Oh nggak ada juga, kata saya. 1 jam saya diketok. Iya. Karena nggak ada juga yang hadir nih selama 1 jam. Iya. 1 jam itu saya diketok kamar. Berarti kita di situ sudah selesai kan? Iya. Keluarlah saya dari kamar tersebut kan. Setelah keluar, udah kita masuk lagi mobil kan? Iya. Ngobrol lagi nih kita nih, nyari tempat nih. Iya. Kata saya, mana bah, kok nggak ada yang hadir gitu. Iya. Oh udah ini, katanya, udah ada hasilnya. Saya tanya dong, kalau udah ada hasilnya mana uangnya? Iya. Dan saat itu yang nemuin saya itu kan tadinya kan kita berangkat berempat. Iya. Kenapa yang nemuin saya ini cuma 1? Katanya yang satunya itu katanya lagi ngambil uang. Iya. Saya tanya dong, ngambil uangnya kemana? Katanya ke bank gaib. Iya. Itu nggak tahu, katanya di laut mana, saya nggak tahu. Tahu dia bener, nggak tahu enggak, saya juga nggak tahu. Iya. Oh ya udah bah, kata saya gitu. Nah singkat cerita kan tuh saya keluar dari kamar kan jam 11-an ya, jam 12 ya. Kita sambil ngobrol itu nungguin yang satu nih. Iya. Juru kuncinya kan ada 2 yang bawa saya dari Tangerang ke sana itu kan 2 orang. Tapi kok cuma 1 yang nemuin saya, yang satunya kemana? Katanya lagi ngambil uang. Oke, kita masih nerima kan, masih ikutin alurnya gitu. Berputarnya jam. Tibalah di jam 6 pagi. Nah di jam 6 pagi itu kan saya tanya dong, gimana bah? Katanya, yang saya heran ini, ini masuk logika nggak sih gitu? Kita kan ritual pesugihan ya. Iya. Kita kan minta sama setan. Iya. Nah,
Mungkin saat itu juga saya terhipnotis, nggak tahu, saya juga kebawa setan, nggak tahu gimana, saya juga nggak ngerti gitu. Saat itu kok saya dipinta, saya suruh bikin katanya tabungan, dan itu rekening BCA Iya. yang gold. Oh iya. Nah saya di situ kan mikir, Iya. saya kan ini ritual, minta uang kan ke gaib, Iya. kok saya suruh bikin rekening. Jadi pas masih di sana itu tadi jam 6 pagi ya, Iya. saya suruh bikin ATM gold katanya, tapi yang BCA. Iya. Saat itu kan bingung ya, kok kita ritual tapi kok saya harus bikin ATM gitu. Iya. Dan yang kurang ajarnya itu saya harus bikin ATM katanya di domisili sesuai KTP. Nah otomatis kan kita harus pulang ke Tangerang dong. Iya. Itu jam 6, jam 7 saya bergegas, gimana caranya saya ini harus dapetin ATM karena katanya ditunggu sampai jam 12. Iya. Lewat jam 12 katanya gugur. Iya. Nah saat itu karena si kuncen ini yang satu ngumpet nggak tahu di mana. Nah si kuncen ini yang satu ikut sama saya kan. Iya. Saya posisi belum tidur. Nah si kuncen yang satu ini nggak bisa bawa mobil. Iya. Akhirnya walaupun mata saya ngantuk, saya bela-belain kan, saya yang bawa mobil dari Sukabumi itu sampai ke Tangerang. Iya. Saya yang bawa dan kita bertiga pulang itu. Dan jam 8 saya pulang, jam 7 saya pulang, nyampe Tangerang karena saya masuk tol kan, ngejar waktu. Iya. Itu jam 10 kita udah nyampe ke Tangerang. Dan sampailah saya di cabang salah satu bank BCA. Saya masuk, saya nanya dong, Mbak mau buka rekening apa mas gitu, yang gold. Nah mungkin saat itu kalau yang gold kan mungkin agak sulit ya. Iya. Karena kan daya tabung atau daya simpanan kita kan harus sudah banyak kan. Iya. Nah saat itu kita pokoknya ada banyak sebenarnya bukan dipersulit sih oleh bank itu, bukan. Pada dasarnya emang salah kitanya juga gitu. Pokoknya udah di bank itu saya udah memutuskan. Di situ mungkin kita sadar karena kita mungkin nggak tahu kita dihipnotis, nggak tahu kita gimana, nggak tahu. Iya. Di bank BCA itu saya kurang bingung dengan teman saya ini. Iya. Tuh kayak orang bingung saya, dan situ kok kita ngapain bikin ATM, kita ini di mana gitu. Iya. Itu mungkin si juru kunci ini mungkin sedikit banyak pakai kayak hipnotis ya. Iya. Jadi di situ kita menyadari sama teman saya, dosanya kita ketipu lagi. Iya. Tapi maaf nih, ini berarti kuncen ada 2 ya? Kuncen ada 2, yang satu masih diam diri di sana, Iya. yang satu ikut sama kita. Iya. Nah kan kita masuk dong ke dalam bank berdua. Iya. Si kuncen ini kan di luar mobil kan. Iya. Nah tiba-tiba pas kita orang ini keluar dari bank itu, kita udah sadar nih. Iya. Nah kita ke mobil itu mau nyari ini, kita sampai 1 jam kita nungguin. Ternyata si kuncen ini yang satu ini juga nggak tahu hilang. Oh. Mungkin dia melarikan diri, Iya. entah dia kemana, saya juga nggak tahu. Pokoknya dari situ kita sadar bahwasanya kita ketipu. Dan saat itu kita udah memutuskan di jam 11 siang itu, kita memutuskan, katanya kan kita suruh balik lagi ke Sukabumi. Iya. Katanya gitu. Tapi saya di situ dipikir-pikir lagi sama saya, udah lebih baik kita cancel. Iya. Dan kita kategorinya sudah kita gagalin aja. Karena saya mikir buat apa lagi kita ke Sukabumi. Iya. Toh kita ATM nggak bawa. Iya. Nanti setelah nyampe kita ke sana, nanti pasti ada lagi alasannya. Iya. Kalau saya gitu kan. Ya udah, di situ saya sambil merenung, memikirkan gimana caranya uang ini kita kembali. Iya. Akhirnya saya punya
pikiran, saya punya tekad. Karena kan STNK mobil kan ada di kunci mobilnya ya. Iya. Mungkin itu juga juru kunci itu mungkin kalau kasar orang bilang blow on juga. Iya. Dia kan ngasih unit mobilnya ke saya dong. Iya. Nah, saya di situ tidak mau gegabah dengan cara saya sebenarnya bisa aja gadein mobil dia gitu. Iya. Untuk uang 15 juta saya ini kembali kan. Iya. Tapi saya nggak sampai segitunya gitu. Akhirnya saya mobil itu saya bawa ke rumah si juru kunci ini karena emang dia masih daerah Tangerang juga kan, masih dekat gitu. Jadi akhirnya kita putus, kita ke rumah si Kuncen ini lagi. Iya. Nah di rumah si Kuncen itu ada anaknya, ada istrinya. Saya ngomong, ini kita ibarat kalau bilang korban, kita korban penipuan. Iya. Mau gimana? Akhirnya anaknya yang memutuskan duit kita dikembalikan, tapi mobil saya serahkan. Kalau kamu nggak bisa ngebayar uang saya yang 15 juta itu, Iya. mobil buat saya jaminannya. Gitu. Nah udah, singkat cerita saya ke rumahnya itu, jadi ya udah anaknya yang tanggung jawab. Iya. Uang saya dikembalikan lagi. Dan habis itu mobil saya balikin, saya pulang bawa motor. Ya udah, jadi kesimpulannya gagal lagi. Gagal lagi. Karena di situ, kalau di situ satu emang gak ada yang hadir, dan kedua gagalnya itu karena dia beralibinya saya suruh bikin ATM. Iya. Itu gagalnya. Lagi juga kan emang nggak nyambung gitu kalau dipikir sekarang. Saya gitu. Wong gua mintanya sama gaib, kok gua mintanya ritual, kok gua suruh bikin ATM. Oke guys, jadi itu cerita dari Ayuyus tentang masalah pesugihan ya. Iya. Ya, gimana tuh cerita pengalaman Ayuyus? Bolehlah komen di bawah ya. Dari gua sih nggak ada pertanyaan ya, karena Ayuyus udah menjelaskan secara detail. Paling sebelum diakhiri videonya, barangkali ada pesan dari Ayuyus buat penonton. Lebih ke mungkin pesan, kesan dan kesan ya. Iya, pesan ya. Mungkin ya segala sesuatu tindakan kita harus lebih dicerna lagi lah gitu. Iya. Pada dasarnya ya emang kita mencari pesugihan-pesugihan itu gitu. Mungkin kita lebih harus detail. Iya. Contoh detailnya itu memilih kuncennya, Iya. memilih tempatnya gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai ya kayak saya dan teman saya alami gitu. Iya. Puluhan juta loh, bukan jutaan lagi. Iya. Bahkan udah bukan puluhan lagi, Iya. ratusan. Gitu ya. Mungkin ini baru 3 yang saya paparkan gitu. Iya. Pada dasarnya pesugihan mungkin ada, tapi yang saya alami dari 3 cerita ini gitu. Iya. Pada dasarnya tidak ada setan yang memberikan uang secara cuma-cuma kepada kita. Iya. Melainkan pasti ada imbal baliknya gitu. Dan yang saya alami pribadi gitu, itu dia tumbalnya itu anak dan orang tua kita. Iya. Gitu. Jadi tidak ada kasarnya setan yang memberikan uang kepada manusia itu secara cuma-cuma, itu tidak ada. Iya. Yang saya alami dari pengalaman saya gitu. Dan mungkin itu aja sih, kita mungkin lebih berhati-hati lah sekarang kita gitu. Karena orang terbuntunya karena faktor ekonomi, akhirnya kan mengambil jalan pintas. Iya. Mencari pesugihan kayak yang saya alami gitu. Iya. Tapi pada dasarnya itu sebenarnya tidak ada. Gitu. Sekalinya ada pun ya kita itu yang saya alami. Iya. Tumbalnya itu anak dan orang tua. Apakah kita mau kita kayak ngorbanin anak atau orang tua kita? Iya. Nah itu aja, lebih dipikir lagi sekarang. Amit-amit ya. Nah itu mungkin itu aja sih pesan dari saya dan kesan pengalaman saya. Iya. Next nanti insya Allah kita akan kupas lagi lah pengalaman-pengalaman. Sebenarnya masih banyak, masih panjang cerita saya gitu, yang mungkin daerah Jawa Barat gitu. Iya.
khususnya ya Banten sendiri udah saya ubek gitu. Iya. Tapi ya mungkin waktunya kita tidak memadai lah. Iya. Ya ibaratkan udah dijajal semua mau udah ya. Cuma ya berhubung waktu. Mungkin nanti ya kita insya Allah kita akan berdiskusi lagi lah gitu. Udah nih cukup Pak. Mungkin udah itu aja. Pesannya. Udah itu aja. Oke guys, jadi itu pesan dari A Yuyus. Dengerin tuh. Ya, pesan dari gua juga. Ya intinya jangan dicontoh ya A. Iya, itu perilaku tidak baik. Iya. Jangan dicontoh. Terus A Yuyus kan udah ngasih tadi tuh pas cerita ngasih tahu tentang daerah-daerah ya. Ya intinya buat penonton jangan diikutin, cukup dengerin aja. Ya diambil aja yang positifnya. Ya udah demikian video dari Komet Kamit. Gua Shan, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Komet Kamit. Terima kasih. Ya, Ayo, yes. sama-sama.